Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Kembali lagi di YouTube Rizal Dwi Putra. Kali ini saya akan menjelaskan gimana cara mengetahui komponen-komponen pada sistem pendingin pada mobil. Yang kita bisa lihat pada gambar ini adalah ada sebuah mesin mobil dan komponen mobil seperti sistem pendingin. Sebelum kita melakukan sebuah perawatan pada sistem pendingin, alangkah baiknya kita mengetahui nama-nama komponen pada sistem pendingin tersebut. Saya akan menjelaskan secara singkat. Kalian bisa nanti selanjutnya untuk mempraktekkan di kendaraan mobil tersebut. Di sistem pendingin pada setiap mobil bisa berbeda-beda. Yang ada di gambar ini kemungkinan besar juga ada yang tidak ada di mobil tersebut, ada yang di mobil yang lain juga ada. Tapi untuk komponen yang lain pasti akan ada. Seperti yang kita bisa lihat ini, saya kasih coretan nomor 01. Saya kasih coretan di 01. Pada gambar 01 ini, yang digambar ini adalah upper housing. Nah, di sini ada upper housing yang terhubung dari termostat. Ini rumah termostat teman-teman yang 02. Nah, di sini ada yang nomor 3 itu 03 itu reservoir tank. Yang nomor 4 itu 04 ini lower housing. Di sini ada kipas ya teman-teman, fan buat pembantunya 05 ya teman-teman, buat pembantunya pendinginan pada radiator. Ini ada di belakang kipasnya itu adalah water pump teman-teman. Ya, yang di biru ini water pump di nomor 06. Dan di sini bagian terpenting pada sistem pendingin adalah sebuah radiator ya teman-teman, di 07. Di 07 itu radiator. Ini semua nama-nama komponen yang kemungkinan besar ada di setiap mobil. Ya, terutama mobil bensin, mobil diesel. Seperti itu ya teman-teman. Di 01 ini yang sudah saya kasih tahu itu adalah upper housing, di mana upper housing ini tempatnya mengalirkan air yang dari termostat teman-teman, yang 02. Termostat dia saat kondisi panas dan dingin, katup itu akan kebuka ketutup teman-teman, sehingga airnya yang dari arahnya, ini mesin ya teman-teman ya, ini mesin, air yang dari mesin itu lari ke katup termostatnya itu terbuka atau tertutup, sehingga airnya yang dari mesin tersirkulasi ini nih teman-teman, ini yang hitam-hitam ini dia masuk ke sini, lari ke upper housing teman-teman. Upper housing itu kondisi air yang lewat di upper housing, kondisi airnya panas teman-teman. Airnya kondisinya panas sehingga selang upper housing ini berfungsi untuk mengalirkan air yang panas yang melalui dari mesin ke radiator, masuk ke radiator nih teman-teman. Masuk ke radiator yang di sini, radiator. Nah, air yang masuk ke radiator tersirkulasi teman-teman. Ini ada gambarnya, ada hitamnya 3 nih, 1, 2, 3.
Itu air mengalir yang dari atas melalui masuk ke radiator itu didinginkan, dibantu oleh fan atau kipas radiator yang berputar, dibantu oleh fan bell. Yang ini fan bell teman-teman, ya fan bell ya, berputar kipasnya. Water pump juga diputar, yang di nomor 06 itu berputar, sehingga air yang panas yang tadi masuk dari mesin ke upper housing lewat termostat itu masuk ke radiator. Radiator berfungsi untuk mendinginkan nih. Di radiator ini dia banyak sirip-sirip teman-teman, sirip-sirip di sini, sehingga air yang mengalir yang dari atas itu melalui masuk rongga-rongga dan dibantu fan itu, sehingga masuk yang ke bagian ke bawah itu kondisi air sudah dingin. Air yang sudah dingin masuk ke selang yang di paling bawah 04 ini teman-teman. Yang 04 itu adalah lower housing teman-teman. Lower housing untuk mengalirkan mesin ke yang sudah kondisinya airnya dingin menuju radiator ke mesin. Nah, masuknya ke mesin itu masuk ke water jacket dan lain-lain, dan sirkulasi lagi ke mesin, balik lagi ke termostat, terus masuk ke upper housing, bolak-balik seperti itu teman-teman. Jadi kondisinya seperti itu. Dan nanti sebuah perawatan berkalanya kita hanya mengecek bagian mana yang mengalami kebocoran di bagian komponen-komponen tersebut. Nanti selanjutnya, praktek selanjutnya kita akan praktekkan gimana cara melepas upper housing, lower housing, bahkan ke bagian kita termostat. Ini kan ada rumah termostat di 02, itu nanti kita lepas, sehingga teman-teman paham gimana cara untuk merawat berkala pada sistem pendingin. Ya, dan di sini reservoir itu cadangannya teman-teman ya. Namanya air pendingin kita panas itu akan merasa berkurang. Air itu akan berkurang atau surut airnya karena memuai, sehingga butuh namanya reservoir tank di nomor 03 ini teman-teman. Ya, mungkin itu semua nanti kalian rangkum, terus kalian bisa catat di buku catatan kalian, dan untuk selanjutnya kita akan masuk ke tahap langsung mempraktekkan pada kendaraan mobil untuk perawatan berkala pada sistem pendingin. Jadi yang ada pada sistem pendingin pada mobil, komponen pertama adalah upper housing, yang kedua adalah rumah termostat, yang ketiga kita bisa lihat reservoir tank, yang keempat adalah lower housing, kelima itu adalah fan atau kipas pendingin, yang keenam itu adalah water pumpnya, yang ketujuh bagian radiatornya. Di bagian radiator juga masih banyak nama-nama komponennya. Nanti mungkin kita bikinkan video terpisah mengenai daleman radiatornya dan cara perawatannya. Mungkin dari saya seperti itu teman-teman, dan saya buatkan video ini untuk dapat memudahkan kalian dalam proses pembelajaran. Nanti selanjutnya kita bisa langsung praktekkan secara apa yang teman-teman sudah ketahui komponen-komponennya dengan benar. Nanti
kita bisa langsung praktekkan. Di sini juga ada juga nanti kalau misalkan ada selongsong yang tambahan nih kan upper housing, ada selongsong misalkan pipa upper, itu ada juga di setiap mobil ada yang pakai upper, pipa upper. Kenapa mau pakai pipa upper? Itu karena dia membentang ke bagian mesin sehingga butuh namanya pipa sehingga tidak kena karetnya. Kalau ini kita bisa bagian ini, kita hanya tidak menggunakan pipa upper atau pipa lower. Ini langsung dari termostat mengalirkan ke selang upper housing atau lower housing. Jadi sirkulasinya seperti itu teman-teman ya. Air yang dari pendingin, mobil dinyalakan, kipas itu berputar dan water pump bekerja, itu water pumpnya, sehingga air kayak bersirkulasi teman-teman, yang dari lower housing dari bawah masuk ke mesin, muter terus di bagian mesin itu mendinginkan sehingga sudah panas, airnya naik ke atas termostat, katupnya terbuka tertutup, sehingga air itu kalau panas terbuka atau ditutup, dan air yang dari termostat lari ke upper housing masuk ke radiator, didinginkan lagi, masuk ke bagian lower housing, kalau sudah dingin masuk ke mesin. Jadi seperti itu sirkulasinya. Makanya untuk menjaga suhu mesin tetap stabil dibutuhkan sistem pendingin yang bagus ya, tidak ada kendala, tidak ada kebocoran. Jadi kalau ada kendala ya pasti akan mengakibatkan mobil tuh overheat ya, atau panas berlebih. Jadi pastikan juga fan belnya jangan sampai putus sehingga kerja water pump tidak bekerja. Itu semua harus kita hitung sebelum berkendara. Makanya sebagai mekanik kita harus paham juga gimana cara untuk merawat, gimana cara untuk memperbaikinya. Tapi tidak bisa juga kita tidak mengetahui nama-nama komponen pada sistem pendingin. Penjelasan saya seperti itu. Nanti kalian catat di buku catatan, kita bisa langsung praktekkan ke unit mobil langsung di sistem pendingin. Untuk sistem pendingin gimana cara perawatannya. Sekian, tetap semangat teman-teman untuk menjadi pintar, untuk menjadi semangat. Itu kita tidak butuh banyak omong, tapi kita butuh namanya kita bekerja keras. Gimana kita mau belajar, kita mau mencoba terus menerus, insya Allah pasti kalian pasti bisa. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat tetap selalu.